Bagaimana menyikapi seorang kakak yang nanti jadi teroris, mau ngebom? Dan saya sering kali dikatakan yang pakai baju syar'i itu suka ngebom. Menyikapi seorang kakak yang nanti melarang adiknya untuk datang ke majelis taklim dengan alasan nanti jadi teroris. Jangan ikut pengajian Ustadz Somad, itu Ustadz teroris. Jangan ikuti kajian Ustadz dari Sulaiman, itu teroris. Jangan ikuti kajian Ustadz Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, itu teroris. Kamu setan. Mana yang lebih bahaya mas? Setan apa teroris? Ini orang dia salah persepsi. Dari mana dia salah persepsi? Salah informasi. Kenapa dia salah informasi? Dia nggak mau tabayun. Yang teroris itu mana? Mana teroris itu? Mana teroris? Oleh sebab itu kamu hadiri pengajian. Kalau dia nggak mau ke masjid, kamu share. Dia punya nomor WhatsApp kan? Kasih video ceramah Ustadz Abdul Somad. Ini yang kamu bilang teroris, kirim sama dia sebanyak. Antum kirim 5-10 video. Nanti satu kan dia dengar, ya ini teroris nih. Ah, ini wajahnya kan wajah teroris. Menurut kamu ciri teroris itu apa mas? Teroris itu berjenggot, berbulu. Sekarang ada teroris yang nggak ada bulunya sama sekali. Asun Wiratu. Teroris, the real teroris, Asun Wiratu. Yang ngomong siapa? Majalah Times Amerika. Jadi ternyata teroris ini harus didudukkan masalah. Saya pernah dengar di salah satu kajian dikatakan saat itu bahwa rahmat Allah ada 100, yang 99 diantaranya disimpan Allah, satu rahmat diturunkan Allah. Apakah itu benar? Inna lillahi tis'atan, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Lalu diturunkannya satu. Yang satu rahmat itulah rebut-rebutan antara kita dengan gajah. Seandainya tidak ada rahmat pada gajah, kakinya yang besar sudah menginjak anaknya. Sudah lama gajah punah dari atas muka bumi. Seandainya rahmat tidak ada pada harimau, harimau bertaring yang lapar, melihat anaknya merah, sudah dia terkam anaknya. Sudah lama harimau punah. Tapi harimau punah bukan karena induknya, tapi karena orang yang tidak ada rahmat di hatinya. Dia kuliti itu harimau. Tidak ada sampai hari ini babi memakan anaknya, walaupun babi itu brutal, haram, tak ada. Kenapa? Ada rahmat di hati babi. Tapi ketika manusia tak ada rahmat dalam hatinya, anak kandungnya dia buang dalam kresek, dia masukkan ke botol, dia campakkan ke sungai, dia campakkan. Tak ada rahmat dalam hatinya. Makanya hadis musalsalat bil awwaliyah. Semalam saya satu majelis dengan Habib Umar, saya salaman, Ustadz ajizni musalsalat bil awwaliyah. Setiap meriwayatkan hadis ke murid, pasti hadis ini yang diriwayatkan. Haddatsani syaikhi an syaikhi syaikhi an syaikhi muttasil bis sanadil muttasil ila sahabil jalil Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hanya yang punya kasih sayang di hatilah yang mendapatkan rahmat Allah. Kasih sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan sayang kepadamu. Orang yang tidak ada kasih sayang, man la yarham la yurham. Kita melihat pemabuk, pezina, pemerkosa, bukan marah, kita kasih sayang, kasihan sama dia. Ente, saya kasihan nengok ente masuk neraka jahanam, aku mau selamatkan ente. Maka bawaannya bukan ponis, nahnu du'an la qudat. Kita ini dai, ngajak orang ke surga, bukan hakim yang pakai padu neraka. Kita ini dai, mengajak orang. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Ternyata tadi baru jilid 1. Andai dia perlu didebat, debat dia. Seperti Ustadz Ihsan Mokoginta, seperti Zakir Naik, debat dia billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. Bagaimana hukumnya menikahi keponakan dari jalur ayah? Saya laki-laki, adik saya laki-laki, adik saya perempuan, adik saya laki-laki punya anak perempuan.
saya nikahi dia, nggak boleh, karena dia ponakan saya. Uriman alaikum ummahatukum, mak kamu, wa banatukum, anak kamu, wa akhawatukum, saudari kamu perempuan, wa ammatukum, adik atau kakak ayah kamu, wa akhawakhalatukum, adik atau kakak bibi dari ibu kamu, wa banatul akhi. Nah, ini nggak boleh. Tak boleh kamu menikahi anak saudaramu. Wa banatul ukhti, tak boleh kamu menikahi anak saudarimu. Itu ponakan kamu, nggak boleh kamu nikahi. Macam nggak ada aja perempuan lain. Banyak perempuan serak-serak di jalan. Pak Ustaz, bagaimana kalau saat tawaf batal wudhu karena bersentuhan dengan lawan jenis saat berdesakan? Andai antum berpegang ke mazhab Syafi'i sekalipun nggak batal. Kenapa? Darurat tawaf. Dalam mazhab Syafi'i pun nanti kalau ada ustadz yang ngajarkan harus pindah mazhab Maliki supaya nggak batal. Nggak perlu pindah mazhab. Walaupun pindah mazhab itu khawatirnya nanti main-main mazhab ini jatuhnya tatabbu' rukhas. Tetap mazhab Syafi'i karena darurat tawaf tetap tidak membatalkan. Jaga, tutup pakai kain semua, kain ihramnya tutup semua. Kaki tetap nginjak, orang-orang India yang nggak pakai kaos kaki. Darurat tawaf. Apa hukum jadi sales mobil yang makan uang dari keuntungan menawarkan mobil secara kredit kepada konsumen? Ada pekerjaan langsung, ada pekerjaan tak langsung. La'anallahu akilar riba, yang makan riba, wa mukilahu, orang yang diberi makan atau yang mewakilkan transaksi, wa katibahu, yang jadi pegawai penulis administrasinya, wa syahidaihi, yang jadi dua saksinya, kulluhum sawa. Yang ngajak-ngajak ke riba ikut jadi riba, dia ngajak ke riba, ayo riba, ayo riba. Naha Rasulullah an thamanil kalbi, Rasul melarang jual beli anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi, PSK. Wa hulwanil kahin, upah dukun. Dukun kena juga, termasuk majalah-majalah, koran-koran iklan dukun. Bentuknya macam ustadz casing, isinya dukun, penasehat spiritual, hantu. Solusinya apa Pak Ustaz? Apa harus kita keluar? Cari rezeki yang halal. Allahumma aghnina bi'alalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak terjebak pada yang haram. Apakah bentuk larangan kata jangan dalam Quran memiliki arti yang sama seperti jangan kamu makan babi? Apakah sama dengan janganlah kamu bersedih? Ini dibahas dalam ilmu usul fikih. La ta'kulur riba, jangan kamu makan riba, dengan ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sama ndak la di sini tufidul haram dengan di sini tufidul karahah? Maka di situ dibahas dengan ilmu namanya usul fiqih. An-nahyu lit tahrim atau lil karahah, al-amru lil wujub atau lin nadab. Nah, itu dibahas dalam ilmu namanya usul fikih, 2 SKS. 16 tatap muka, potong mid semester, potong tatap muka pertama, potong tatap muka terakhir, libur hujan 2 hari, banjir 2 hari. Baca, jangan lagi harapkan di lokal. Ngaji, minta sama Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, kami mau ngaji daurah usul fikih 3 hari, dari pagi sampai siang sampai sore, usul fikih kaji, minta ngaji sama Kiai. Pak Kiai datang ke pondok-pondok, minta ngaji usul fikih. Halal, haram, makruh, mubah, itu produknya. Mesin yang memproduk itu apa? Usul fikih. Kitab usul fikih yang paling tua ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama kitabnya Ar-Risalah. Yang menulisnya muridnya namanya Rabi Al-Muradi. Rabi, ta'al, sini Rabi, tolong tulis risalah. Rabi pun mengambil pena, dia tulis risalah 300 halaman tanpa laptop. Seperti apa beda tingkatan keimanan
Apa boleh menafsirkan Quran sendiri tanpa bimbingan guru? Man qala fil Quran bi ra'yih, siapa yang berani menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, faqad akhta'a, maka dia sudah terkeliru. Maka tafsir dibagi dua, tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi. Bil ma'thur dibagi empat, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat, ayat pendapat tabi'in. Bil ma'thur terbagi dua, bil ghairil ma'thur terbagi dua, bil ra'yil mahmud, bil ra'yil mazmum. Maka yang mahmud terpuji boleh, yang mazmum tercela, maka mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu, siapa yang tak berguru, setan gurunya. Hadisnya sahih tapi pemahamannya sakim karena dia tak berguru. Seperti apa beda tingkatan iman jamaah biasa dengan ulama zaman seperti antum? Ana bukan ulama, ana ustad. Kan sudah dibilang tadi ustaz. Seberapa jauh lagi beda keimanan dengan imam 4 mazhab. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka kalau mau dibandingkan iman, seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umat ini, tak bisa setengahnya, kata Nabi SAW. Yazid bertambah, ngumpul dengan orang baik, bersama orang baik. Yazid di tempat yang baik. Yanqus, kumpul dengan orang tak baik, membahas yang tidak baik. Di tempat yang tak baik, no signal. Oleh sebab itu sering-sering bersama orang baik. Iman Abu Bakar paling tinggi, iman Sayyidina Umar. Oh, ma salaka Umar fajjan qatu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, setan akan mutar di jalan yang lain. Takut dia, saking hebatnya iman Umar. Kalau kita satu trayek, satu oplet sama setan. Oleh sebab itu maka kita pertebal, kita perkuat iman dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah, menguatkan tauhid, sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, ngaji sama kiai, ngaji sama buya. Lalu setelah itu kemudian memperkuat dengan amal, karena iman tanpa amal tak tumbuh, dia mati, dia sama seperti benih yang tak tumbuh. Ila ustazinal karim Abdus Somad, dumtum fi khairin wa barakah, amin ya rabbal alamin. Apa saja langkah-langkah yang seharusnya ditempuh bagi seorang mahasiswa yang akan belajar ilmu perbandingan mazhab? Pertama, dalami dulu mazhab Syafi'i. Dari mulai yang bawah, Matan Abi Suja, lalu kemudian kitab-kitab bawah, I'anatul Talibin, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, naik kemudian Mahalli, ke guru-guru kita masing-masing. Ada perbedaan sedikit antara mazhab Azhar dengan manhaj pondok-pondok di Indonesia, tapi rata-rata kitab itu yang dipakai. Lalu kemudian kitab Imam Nawawi, Raudatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Nah, ini kuasai dulu mazhab Syafi'i. Habis itu baru mazhab yang lain melalui kitab perbandingan mazhab. Yang paling tua ditulis oleh Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang lebih sistematis, simple, yang zaman sekarang ditulis oleh Al-Jaziri, Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah. Yang lebih besar lagi, lebih banyak, lebih cabangnya lebih komplit, ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Islamic Jurisprudence and Evidence. Nah, ini perbandingan mazhab. Kuasai tapi berguru tetap. Kalau nggak paham nanya, Syekh, Ustadz, apa sih qaul azhar, qaul zahir, qaul sahih, qaul asoh? Istilah-istilah mazhab itu dibahas di muqaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jangan baca terjemah. Jangan baca terjemah. Untuk pemahaman umum oke, tapi kalau untuk ngajar tak bisa terjemah. Harus baca kitab aslinya. Bapak-bapak ibu yang untuk diri sendiri tak masalah, baca buku terjemah. Tapi kalau untuk ngajar, karena banyak kata-kata yang mewakili satu kata bahasa Arab punya 10 wajah, yang bisa diucapkan si peterjemah satu, padahal kata-kata itu punya wajah yang lain. Apakah dengan menikah yang kita statusnya masih seorang mahasiswa itu akan memberikan semangat dalam belajar, atau malah sebaliknya? Saya nggak tahu, karena saya setelah tamat baru nikah. Tanyalah sama ustadz-ustadz
yang ketika kuliah dia nikah dan sukses, punya pengalaman. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Ini kan ilmu bukan teori. Nanti saya katakan kamu nikah aja, nanti makin nikah IP kamu bisa 4, tahu-tahu IP-nya 2,0. Ustadz dulu, oh saya setelah selesai. Saya selesai kuliah, selesai S1 di Mesir, selesai S2 di Maroko, pulang baru menikah. Tapi kalau antum, kemarin saya ke Mesir, banyak mahasiswa-mahasiswi, orang tuanya mapan, boleh nggak kami nikah Pak Ustadz? Oke. Terus belanjanya gimana? Gabungkan antara kiriman bapak kamu sama bapak dia. Bapak-bapak kan jadi banyak. Akhukum fillah, muhibbu Abdus Somad, muhibbi Abdus Somad, muhibbu Abdus Somad. Ya, tamam. Akhukum fillah, muhibbu Abdus Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.